mencekam. Dialog dengan seorang pemuda dalam perjalanan pulang sesudah kerja. Jakarta 1986. Terkantuk-kantuk aku duduk di bus kota dalam perjalanan pulang sesudah kerja. Penatnya, rasanya tak bisa dibuat tak kentara. Grogol, grogol, gadung, teriak kondektur memberitakan rute perjalanan pada calon penumpang. Terus, teriaknya pula karena tak ada orang yang memberi tanda akan turut serta. Abadi, teriak kondektur lagi ketika sampai di depan perusahaan peti mati. Stop, sambut seorang penumpang yang sudah tiba di tujuan meminta supaya bus diberhentikan. Sementara itu, naik seorang pemuda dari pintu belakang dan duduk di sebelahku, di samping kiriku. Ya Allah, dia begitu mencurigakan. Pakaiannya jeans dekil dengan kaos berlengan yang bagian lengannya sengaja dibuntungkan. Wajahnya kuyu dengan rambut dibiarkan berantakan. Begitu saja gelisah merayap segera dan meraja di dalam dada. Aku merasa terancam dalam penatku. Kuselipkan tangan kananku di bawah tas kerja karena ingat cincin kesayangan yang menyimpan indahnya kenangan dari seorang teman. Sambil mencoba santai, menutup gentar yang kurasa begitu sukar disembunyikan. Tiba-tiba saja dia mencolek lenganku. Jam berapa? Katanya. Tersentak aku. Terpaksa aku angkat tanganku untuk melihat waktu dan menghindari kecurigaan yang mungkin saja timbul dalam dirinya karena gentar serta gelisahku. Aku tak mau dia menangkap rasa itu. Jam 6:10, jawabku. Kemudian pura-pura tak mengacuhkan. Kuselipkan lagi tangan kananku di bawah tas kerja. Sedang tanya mendesak-desak dalam dada. Bermaksud jahatkah dia? Selagi aku bertanya-tanya di hati, semilir angin lebih keras dari sebelumnya, membawa bau yang begitu memusingkan aku dan membuatku semakin terjerat dalam tanya yang menjadi beraneka. Mabukkah dia? Penodongkah dia? Atau penotong yang mabukkah kiranya? Instingku membisikkan bahwa aku harus lebih waspada. Di daerah jembatan layang yang baru digerogol, bus berjalan bertambah pelan karena lampu rambu menyala kuning dan akhirnya berhenti beberapa saat karena lampu rampu kembali berganti menyala merah. Dalam pada itu, kondektur yang cuma satu menuju ke belakang. Dia, pemuda di samping kiriku, merogoh saku celana. Mencari uang pembayar ongkosnya. Sudah bayar? Tanyanya padaku. Beragak tak mendengar aku, seolah tenggelam dalam lamunan. Sudah bayar? Tanyanya sekali lagi. Terpaksa aku menoleh. Aku? Tanyaku. Iya, kamu. Jawabnya sambil terus mencari-cari. Sudah, kataku. Tapi rupanya kondektur bukan mau menagih ongkos, melainkan mencuri-curi pandang memperhatikan si pemuda. Diam sebentar, kemudian kembali ke depan saat mobil maju dan melaju. Sayang, kenapa abang kondektur tidak tetap di situ? Sedang aku begitu yakin kalau dia faham isyaratku yang merayap lewat sikap. Padahal belum ada penumpang baru yang mesti ditagih ongkosnya. Justru selain pemuda di sebelahku, di samping kiriku. Pemuda itu mengeluarkan tangannya dari sekaup celana. Berhenti mencari-cari dia. Tak kuduga sesaat setelah itu dia tertawa. Lalu katanya sambil mencolek lagi lenganku. Kau kenal kondektur itu? Tidak, jawabku. Sambil menatap wajahnya.
Matanya membuatku mendadak jadi gerah. Kenapa dia tidak menagih ongkosku? Tanyanya pula. Seraya meletakkan tangannya yang kanan di sandaran kursi depan. Kemudian dia memandangku seperti jejaka memandang gadisnya. Menimbulkan kesan keakraban. Buatku bingung dan heran. Karena baru sekali ini kami bertemu. Di bus kota ini. Cuma baru di sini. Barangkali dia kawanmu, kataku sekeluarnya. Dia tertawa lagi dan sambungnya. Ya, dia kawanku. Kawanku barangkali. Setengah mabuk dia. Aku mencoba memastikan. Diulurkannya tangannya dan katanya, siapa namamu? Kita berkenalan. Aku meneliti wajahnya, berusaha membaca yang tersirat dari hatinya. Karena khawatir, bukan itu saja yang dia inginkan. Tapi aku tak menemukan apa-apa di sana. Kita berkenalan, ajaknya diulang. Disebutnya namanya. Ketika selanjutnya aku juga mengulurkan tangan dan kami berjabatan. Tak jelas ku dengar, tapi aku tak peduli siapapun dia adanya. Rina, ucapku bohong. Sunyi sejenak. Kau takut padaku? Katanya setengah bertanya, setengah berkata pada dirinya sendiri. Tidak, sanggahku. Nah, kau bohong padaku. Aku melihat semuanya dari sikapmu, ujarnya sambil menggoyang-goyangkan telunjuknya di depan wajahku ke kiri dan ke kanan. Tidak, apa yang aku takutkan? Bantahku, lalu tersenyum. Sehingga dia juga tersenyum. Benar-benar kacau pemuda ini. Tapi kalau aku tidak layani, bagaimana kalau dia jengkel dan tahu-tahu menusuk aku dari sisi? Sedang untuk sampai ke tempatku biasa turun, harus melewati 3 halte lagi. Ya, biarlah. Aku turuti saja dulu, ceracaunya. Demi keselamatan, pikirku. Kau dari mana? Tanyanya. Pulang kerja, jawabku. Di mana kau kerja? Tanyanya pula. Di kebun jeruk, jawabku lagi. Saya guru, lanjutku meski tak ditanyakan. Seolah mengharapkan tambahan dari profesi yang kusandang. Oh, jadi kakak guru, katanya kali ini bersebutan. Kudengar lebih sopan sehingga mengurangi sedikit ketegangan. Kakak tinggal di mana? Katanya lagi-lagi bertanya. Di Tangerang, kataku. Kau dusta. Ini kan arah yang berlawanan dengan Tangerang. Kenapa mesti bohong begitu padaku? Dengan marah dia protes atas jawabanku. Berdecak aku dalam hatiku. Dia tahu arah. Apa orang setengah mabuk memang masih bisa berpikir bagus begitu? Mulai ragu aku pada salah satu analisaku. Namun aku kembali tersenyum lalu ujarku. Iya, ini memang arah yang berlawanan dengan Tangerang. Tapi aku akan ke tempat abangku dulu. Di mana rumah abangmu? Tukasnya. Di Tomang, balasku sambil mencoba tersenyum sekali lagi. Maafkan aku. Ucapnya seperti menyesali akan laku yang dia tunjukkan. Aku yakin kakak orang baik. Kakak begitu sabar dan penuh perhatian, lanjutnya. Kakak sudah bersuami? Tanyanya ini kali. Sudah, bahkan saya sudah punya 1 anak laki-laki. Aku menanggapi. Benar? Tanyanya lagi. Iya benar. Aku meyakinkannya sambil mencoba menghayati bagaimana rasanya memiliki seorang anak laki-laki. Raya, Tamang Raya, teriak kondektur tanpa ada yang menyahuti. Tapi bus berhenti juga karena ada seorang gadis dan jaka mengatakan tunggu melalui gerak telunjuknya. Naik mereka, kemudian duduk di kursi yang ada di depan kami. Kami tidak bicara-bicara lagi sampai kondektur berteriak kembali. Tetap tanpa penumpang minta berhenti. Hero, supermarket Hero. Permisi, aku turun di depan, kataku. Padanya sambil bersiaga melindungi jam tangan kalau dia akan merampasnya. Dia memberi jalan tapi katanya kemudian,
Saya juga turun di depan. Ya Allah, apa maunya orang ini? Terjadilah apa yang sudah engkau tentukan, hanya yang sudah engkau tuliskan. Doaku sepenuh hati dengan debar jantung bertambah kencang. Kamboja, ada turun Kamboja? Kondektur bertanya. Stop, sambutku di antara ucapnya. Ngik! Terdengar suara rem akibat pijakan kaki. Aku turun seperti mimpi dengan pemuda itu di belakangku. Kalau dia melakukan kekerasan, akan kudepak dia sambil memutar batinku. Kak, panggilnya. Aku menoleh di tengah gundah. Ada apa? Apa yang kau inginkan? Balasku berusaha mengeluarkan suara tegas yang tetap terjaga sementara aku menatap tepat di matanya. Aku minta maaf, ucapnya seraya mengulurkan tangan. Tak ada yang perlu kumaafkan. Kau tak punya salah padaku. Balasku di antara kecurigaan yang semakin penuh. Saya menyusahkan kakak. Saya membingungkan. Ucapnya pula dengan tangan tetap disorongkan. Tak ada pilihan lain, pikirku. Kusorongkan juga tanganku sementara kaki aku kukuhkan. Sudah, aku harus cepat. Kau mau kemana sebenarnya? Kataku. Tidak, aku hanya ingin kakak memaafkan aku, katanya lalu melepaskan tanganku. Baiklah kalau begitu, saya tidak marah padamu. Sekarang sebaiknya kamu pulang, istirahat. Itu yang tampaknya kau perlukan, ujarku. Sama sekali tak menduga aku. Dia mengulurkan tangannya sekali lagi. Inilah saat itu agaknya. Tuhan, kuatkan aku untuk membela diri dan hakku, pintaku. Dengan waspada yang meluber akibat lakunya, aku menyambut pula salamnya. Namun tak terjadi apa yang aku cemaskan, sehingga waspadaku mengendur pelan-pelan dan rasa lemas yang ketinggalan. Terima kasih, katanya lesu lalu menyeberang. Tertegun aku karenanya dan semakin tertegun juga sebab tak berapa lama setelah itu dia naik bus jurusan Grogol lagi yang kebetulan lewat lambat-lambat.